Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam tergantung kapan Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Yasa Kholkia dengan NIM H1051181181023. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan terkait program yang berkaitan dengan clustering GMM Gaussian Mixture Model menggunakan metode fuzzy C-means dan K-means. Clustering itu adalah teknik yang mana bertujuan untuk pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam cluster atau kelompok, sehingga dalam setiap cluster akan berisi data yang semirip mungkin dan membuat jarak antar cluster sejauh mungkin, seperti itu. Kemudian untuk analisis cluster sendiri itu tuh merupakan suatu cabang ilmu statistik analisis multivarat yang digunakan khusus untuk pengelompokan objek yang memiliki kesamaan karakter. Nah, objeknya sendiri itu dikelompokkan menjadi sebuah kelas yang memiliki beberapa anggota. Kemudian dalam proses pengelompokan itu dia menggunakan algoritma fuzzy clustering, yang mana di sini kita menggunakan fuzzy C-means dan K-means. Kemudian untuk fuzzy clusteringnya sendiri itu tuh merupakan salah satu teknik untuk menentukan cluster optimal dalam suatu ruang vektor yang didasarkan pada bentuk normal Euclidean untuk jarak antar vektor. Nah, seperti itu. Jadi clustering itu sendiri adalah singkatnya pengelompokan, yang mana kita pakai itu untuk mengelompokkan data sehingga data itu tuh akan berisi data yang semirip mungkin, kemudian membuat jarak antar cluster sejauh mungkin. Nah, kemudian Gaussian Mixture Model. Untuk Gaussian Mixture Model ini sendiri itu tuh data yang saya gunakan, yang mana GMM itu sendiri tuh adalah tipe density model yang terdiri dari komponen fungsi-fungsi Gaussian. Nah, fungsi-fungsi Gaussian yang mana komponen fungsi ini tuh terdiri dari threshold yang berbeda untuk menghasilkan multi-model density. Nah, maksudnya di sini tuh nanti kita bakalan lihat di program, sehingga GMM ini membentuk seperti pixel-pixel dengan setiap pixel memiliki GMM-nya sendiri, dan data yang diolah adalah warna pixel yang didapat dari input. Nah, model-model GMM ini terbentuk dari data warna pixel berdasarkan waktu. Nah, untuk model yang terbentuk dibagi menjadi dua bagian, yaitu model background dan non-background dengan nilai threshold dari background yang sudah ditentukan. Nah, untuk itu jadi hasil adaptasi terhadap perubahan yang terjadi dievaluasi melalui proses update parameter weight, standard deviation, dan means. Nah, setiap pixel dikelompokkan berdasarkan distribusi yang dianggap paling efektif sebagai model latar belakang. Nah, semakin besar nilai standar deviasinya, maka semakin lebar pula distribusi kernel Gaussian-nya. Nah, maka semakin kuat penghalusan yang terjadi pada citra. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan clustering tadi, maka kita ini mengelompokkan, yang mana nanti di situ ada citra warna yang mana terdiri dari pixel-pixel tertentu seperti itu. Yang mana parameternya itu adalah weight, standard deviation, dan means gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya yaitu saya menggunakan metode fuzzy C-means dan K-means nih di dalam untuk melakukan clustering terhadap GMM ini. Saya pakai metode fuzzy C-means dan K-means seperti itu. Yang mana apa sih metode fuzzy C-means atau K-means itu? Nah, untuk metode fuzzy C-means itu tuh adalah yang udah pasti ya, adalah teknik untuk menentukan cluster. Nah, tapi ini tuh adalah teknik yang mana keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu cluster itu tuh ditentukan oleh derajat keanggotaannya. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya K-means itu nih, metode ini tuh salah satu metode non-hierarki yang umum digunakan. Kemudian pada K-means setiap objek harus masuk dalam gerombol tertentu. Tetapi dalam satu tahapan proses tertentu, objek yang sudah masuk dalam satu gerombol, pada satu tahapan berikutnya objek akan berpindah ke gerombol lain. Untuk itu digunakan algoritma K-means yang di dalamnya memuat dua aturan. Yang pertama yaitu jumlah daster yang diinginkan, dan yang kedua yaitu hanya memiliki atribut bertipe numerik. Nah, jadi kalau metode K-means ini berawal dari penentuan jumlah gerombol yang ingin dibentuk, kemudian menentukan objek sebagai centroid awal yang biasanya dilakukan secara random, seperti itu. Jadi itu terkait dengan clustering GMM, yang mana GMM itu kepanjangannya Gaussian Mixture Model menggunakan metode fuzzy C-means dan K-means. Baik, selanjutnya kita bakalan langsung saja masuk ke bagian kode programnya ya di sini. Nah, di sini saya ada tiga file ya. Di sini ada test. Saya di sini menggunakan bahasa Python, yang mana ada program test dan GMM data file-nya. Nah, ini adalah data GMM yang saya gunakan. Nah, yang terkait dengan pixel-pixel untuk menentukan titik-titiknya tuh. Nah, inilah dia. Nah, kemudian kita langsung coba. Jadi di sini ada datanya. Nah, langsung saja kita coba run. Ini tadi saya nyoba sebelumnya. Oke, nih di sini masukkan jumlah cluster yang diinginkan untuk menjalankan data. Nah, di sini saya kemudian bisa kita coba untuk melakukan sebanyak 1 sampai 20 data. Tapi kita coba dulu ya, kita coba 5 atau kita coba 5. Karena ini membutuhkan waktu yang cukup tidak sebentar lah intinya ya. Kemudian masukkan jumlah berapa kali recluster, atau ini dimaksudkan adalah kita mengelompokkan ulang agar hasil yang kita dapatkan itu adalah hasil yang terbaik gitu ya. Nah, kita coba jumlah berapa kali reclusternya, kita coba 3. Kemudian masukkan 1 untuk menjalankan fuzzy C-means. Nah, sekarang kita coba dulu dengan 1. Kita jalankan C-means dulu. Nah, maka kita di sini bakalan menunggu ya. Menunggu programnya jalan. Nah,
lumayan lama ya. Nanti ini bakalan disimpan di bagian sini. Bentar. Di dokumen tadi. Nih. Nah, dia bakal berproses di sini sehingga nanti kayak gini bakalan muncul gambar-gambar nih. Tapi nanti di sini juga bakalan ada tapi nah ini. Nah, tadi kita masukkan ada 5 cluster atau 5 kelompok sehingga di sini muncullah ada clusternya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana titik-titik ini sesuai dengan yang data GMM tadi itu ya, yang secara random seperti itu. Nah, di sini kalau kita bisa lihat warna, ini warna apa? Warna ungu, warna biru atau toska kali ya. Kemudian merah, biru dan hijau. Yang mana di sini kalau bisa kita lihat lebih detail, ini ada titik-titiknya yang berbentuk X ini. X X X X X. Nah, seperti itu. Nah, titik-titik ini di setiap dia mengulang atau meri clusternya tuh, maka ada dia bakalan berubah-ubah titiknya. Nah, seperti ini. Nah, yang mana pada intinya seharusnya ya di hasil akhir itu kita akan melihat hasilnya bahwa dia akan menunjukkan titik terakhir dari cluster itu yang terbaik di titik yang mana gitu. Nah, itu adalah hasil akhirnya. Sambil menunggu itu, maka kita nanti kita akan melihatnya. Nah, di situ udah karena ini kita lumayan banyak ya, dan saya sudah memaksimalkan untuk kita masukkan 1 sampai 20 kelompok. Sebenarnya bisa lebih, cuma akan berat pada melakukan proses dan bakalan lebih panjang juga proses yang dijalankan seperti itu. Nah, maka dia banyak di sini ya. Karena kita melakukan 5 cluster dan kita melakukan 3 kali recluster. Nah, kita melihat ini, maka dia bakalan berpindah-pindah. Dia tuh menentukan atau menemukan gitu ya titik terbaik yang seperti apa. Makanya akan terus berproses nih sampai akhir, sampai dia selesai. Nanti setelah ini kita bakalan nyoba juga, ini kan udah Siemens ya, kita langsung bakalan menjalankan yang K-means seperti apa. Kita bakalan bandingkan apa sih bedanya kalau dari teori tadi. Kalau dari teori tadi itu kan perbedaannya apa? Apa sudah? Masih cukup lama ya. Oke, rantai morning, more than have been open, figure grid, figure plot figure. Oke, maka di sini sudah sampai pada titik ini dia belum menemukan, seharusnya udah ada best result ya. Maka mungkin kita bisa coba kemudian mengulang dan mencari. Bentar, ini kita harus hapus dulu biar kita tidak terlalu bingung gitu ya. Oke, ini kita coba dilihat dulu. Kita coba angka yang mungkin tidak terlalu besar. Oke, kita coba cluster untuk dua kelompok, kemudian kita recluster 2 dan kita masih coba Siemens. Nah, kita balik lagi ke tadi. Kita coba cek kembali. Coba kita lihat ya di sini. Nah, karena kita cuma cluster 2, maka di sini ada warna biru dan hijau. Nah, dia kemudian titik-titik itu dia menemukan titik-titik terbaik untuk yang menggunakan Siemens tadi ya. Ini udah sampai. Sebentar. Kalau misalnya kita lihat dari step awal gitu ya, nah maka titiknya di sini, kemudian dia tuh bergerak. Ini sampai 8 tuh udah selesai belum? Belum ya? Kita perhatikan. Ini mungkin nanti bakalan di cut karena terlalu panjang di bagian running, jadi nanti langsung hasil mungkin ya bakalan saya cut di bagian itunya.
Oke, sebenarnya ini udah masuk pada bagian terbaik karena dia sudah dalam beberapa step dia tetap pada titik yang sama seperti itu ya. Oke, sebentar kita lihat nah, maka pada langkah ke-20 dia bakalan berhenti berproses. Oh, jadi yang tadi itu betul lah ya. Maka dia bakalan stop di situ. Oke. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke, bentar ini kita dilihat lagi. Jadi untuk jarak terbaiknya, oke kita coba lihat lagi ya. Nih, dia bakalan ngecek dan dia pada titik tertentu tuh dia tuh sudah tidak gerak titiknya dan pada titik terbaik seperti itu. Di step sekian. Sebenarnya di step ke mana? Nah, di sini. Di step 9 dia sudah, kemudian di step-step selanjutnya dia tidak ada melakukan perubahan lagi titik-titiknya. Maka dia terus mengecek sampai step terakhir yaitu step ke-20. Nah, seperti itu. Jadi sebentar, saya close dulu. Kita lihat dulu nih. Ternyata terclose nih. Kita lihat dulu ya. Oke. Kemudian kita run lagi di bagian sininya. Oke, di sini kita coba yang 3, kemudian clusternya 2, kemudian kita tadi udah Siemens, maka sekarang kita ke image. Nah, di sini. Oh, ini belum terhapus ya tadi. Kita hapus ya. Nah, nih. Nah, 3 cluster ya dengan 2 kali recluster dengan metode K-means. Nih. Kita akan terus menunggu hasil. Oke, sini sudah ini ya keluar hasilnya bahwa kita lihat dulu gambarnya di gambar sini ya, biar kita lihat di setiap stepnya dengan perbedaan-perbedaannya gitu ya. Nih, ada 3 cluster dengan 2 kali recluster, maka dia terus sampai dia kembali pada step 0 lagi gitu. Nah, ini adalah titik hasil terbaiknya yang mana kalau di sini di programnya hasil terbaiknya tuh di titik ini 1295608681775954542. Nah, ini adalah jumlah dari titik-titik ini tadi ya, yang di atas nih all which is assumes nih. Totalnya adalah ini. Oke. Baik, itu tadi kita udah Siemens-nya udah kita coba, K-means-nya juga udah kita coba, maka mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki dan kekurangan ilmu. Jadi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.